Selamat datang, selamat hari Minggu kepada jemaat yang sangat dikasihi oleh Allah. Pada hari ini kita berkumpul, kita mau menselebrasi bahwa kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita, amin. Bahwa penyertaannya, bahwa segala janjinya terhadap hidup kita adalah iya dan amin. Dan untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang Bapa secara bersekutu Tuhan. Kami ingin meninggikan namamu Bapa di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau bertata Tuhan di atas pujian kami, di atas penyembahan kami Bapa. Karena gak ada lagi yang layak Bapa untuk berdiri, untuk duduk di atas tahta itu Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami tempat ini, gereja ini, untuk kami bisa saling belajar, untuk kami bisa saling mendoakan, untuk kami bisa saling terbuka Bapa di tempat ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi umatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terbayang hidupku tanpamu, tak terkira kasih-Mu padaku dan hidupku selalu menyembah-Mu. Gunung bersorak, laut bergelora, lutut berteluh, lidah pun mengaku, dan hidupku selalu menyembah-Mu. How I love you is how I love you, is how I love you. Hanya Kau, Yesus. Gunung bersorak, laut bergelora, lutut berteluh, lidah pun mengaku, dan hidupku selalu Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. How I love
is how I love you, is how I love you. Hanya Engkau, oh how I love, how I love, how I love, oh how I love. Hanya Kau, how I love you, Lord. Oh, betapa aku mengasihi. Oh, how I love, we are karena Kau memang yang layak kami sembah, Tuhan. Biarlah jiwa ini, Bapa, biarlah jiwa ini bangkit dan menyanyikan pujian-pujian yang baru untuk-Mu, Tuhan. Untuk setiap perkara yang telah Kau lakukan dalam hidup kami, Bapa. Untuk setiap kasih-Mu yang telah tercurah terus-menerus untuk hidup kami, Bapa. Kami ingin tinggikan nama-Mu, Bapa. Kami ingin sembah Engkau lebih lagi, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, hanya di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Bapa, kami mendapatkan pengampunan, kasih karunia, Bapa, yang memampukan kami, bahkan yang menuntun hidup kami, Bapa, untuk kami bisa terus berjalan di tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk tetap menjadi Allah yang selalu melakukan lebih dari apa yang kami pikir, lebih dari apa yang kami minta, Tuhan. Kau sungguh luar biasa, Tuhan. Kau yang layak terima pujian ini, Bapa. Sebentar kami ingin meninggikan nama-Mu, Bapa. Datanglah, Bapa, dan bertahtalah atas pujian umat-Mu. Karena memang itulah hal yang layak untuk Kau dapatkan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita harus lebih semangat lagi, amin. Kita akan nyanyi, datanglah dan bertahta. Semuanya tepuk tangan yuk. Karena kami tahu bahwa Kaulah Tuhan kami, Bapa. Karena kami kenal dengan Tuhan kami. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Bapa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lah. Kami yakin kebangkitan pasti terjadi. Pasti terjadi. Wow, wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menang untukmu Bapa, untukmu Tuhan. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Come on. Kami yakin akan terjadi kebangkitan di gereja kami Bapak. Kami yakin akan terjadi kebangkitan bagi gereja ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, yang mampu melihat kami Tuhan, yang mampu mengampuni kami, bahkan mampu membangunkan apa yang menjadi hidup kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mukjizat dinyatakan. Great is our God. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan mukjizat dinyatakan. Great is our God. You are so great Lord. Kau sungguh besar. Bagi para jemaat saya persilakan untuk duduk. Dan saya undang untuk ke depan para petugas persembahan. Bapak, biarlah kami berdoa karena kami benar-benar ingin berdoa Tuhan. Biarlah kami berdoa karena benar-benar kerinduan kami Bapak. Bahwa kami yakin dan terjadi Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini akan bangkit Tuhan. Generasi anak-anak muda-Mu akan bangkit dan akan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapak di tempat ini Tuhan. Kami gak ingin melihat fakta yang terjadi karena firman-Mu lebih besar daripada fakta yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena perkataan-Mu adalah ya dan amin Bapak. Mari bentuk hati kami Bapak. Mari Kau bongkar hidup kami Tuhan. Biarkan hanya kerajaan-Mu Bapak yang ada dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan yang terbaik, yang telah Kau berikan yang paling baik dalam hidup kami Tuhan. Untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk tetap menjadi Allah. Kaulah tetap Allah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap Allah. Di masa terpurukku, Kau tetap ada, dan ku kan
Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa sampai kapanpun, sampai selamanya, Engkau adalah Allah dalam hidup kami. Engkau satu-satunya pemilik penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkaulah yang tahu kehidupan kami, Engkaulah yang mengasihi kami, dan tidak ada orang lain yang lebih tahu tentang kami dibanding Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa baik. Engkau mengerti, Engkau memahami kehidupan kami, dan kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh ada dalam kondisi yang baik. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kami dengan luar biasa, sehingga kami ada di tempat ini dan kami bisa menikmati, mendengarkan ibadah di siang hari ini. Bapa, sampaikan isi hati-Mu, berbicaralah buat kami agar kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau, kami memahami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan jadi kekuatan, jadi sumber solusi dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat siang, silakan duduk. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, di siang hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sharing firman Tuhan. Judulnya adalah Available. Available itu dalam bahasa Indonesia artinya, boleh nggak dibantu agar lampunya dimatiin aja ya, yang ini. Agak silo saya, terima kasih. Available artinya tersedia, ada ya. Jadi saudara, kalau kita mencari sebuah barang, lalu waktu kita cek di daftarnya ternyata tulisannya available, artinya tersedia, ada ya. Dan itu sesuatu yang pasti menyenangkan, ya dong. Waktu kita cari sesuatu ternyata tulisannya not available, wah udah habis, gak kebagian ya. Hari-hari ini bahkan ada yang available ditarik ke soal apa? Udah punya pacar apa belum gitu, tulis nama ini dalam kurung not available. Dia bangga berkata udah punya pacar, jadi udah gak not available lagi ya. Tapi artinya secara sederhana available artinya tersedia atau ada. Nah, apa yang kita mau pelajari hari ini adalah bahwa kita punya Tuhan yang selalu available sama kita. Dia selalu tersedia ya. Tapi kita mau belajar agar kita bisa paham hal-hal apa yang Tuhan mau. Kita tahu bahwa itu tersedia buat saudara dan saya. Oke, kita mulai dari satu ayat dulu. Buka kitab Filipi. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Kitab Filipi 4, ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayat 19. Di depan ada, saudara boleh catat juga, saudara boleh buka di Alkitab saudara. Kita akan baca ini sama-sama. Ibadah siang jangan sampai lebih ngantuk ya. Kan tadi bangunnya gak terlalu pagi harusnya. Ya, oke. Filipi 4 ayat 19 kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menulis ini saudara, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah berita yang bahagia. Saudara setuju dengan saya? Halo? Saudara setuju dengan saya bahwa ini adalah berita yang bahagia. Kenapa? Karena dikatakan akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, makanya ayat ini saudara banyak jadi ayat favorit juga. Banyak jadi ayat yang dipilih karena ini ayat yang menyenangkan. Nah tetapi mari perhatikan baik-baik. Kita harus juga memahami bahwa terkadang kita seringkali salah menginterpretasikan sebuah firman karena, buka teks selanjutnya, karena seringkali ayat ini seolah-olah berdampak seperti ini. Ya, ini seorang anak yang akan memenuhi segala keperluanku, berarti semuanya sudah tersedia. Ya. Nah saudara, kenapa saya kasih foto itu adalah foto anak, yang saya kasih gambar itu adalah anak-anak? Karena begini saudara, inilah ciri anak-anak. Ya, jadi segala sesuatu tuh dia berpikir yang mudah saja. Segala sesuatu dia pikir terima beres aja, terima enak saja. Ya, makanya saya taruh foto anak-anak. Ya, karena
itulah cara berpikir anak-anak tuh, oh berarti memenuhi segala keperluan, berarti apapun yang aku mau ada. Ya, apapun yang kita mau itu disediakan. Nah saudara, kita harus pahami bahwa ayat ini harus dipahaminya jangan seperti Kristen anak-anak. Karena kalau anak-anak ya gitu berpikirnya maunya sudah tersedia, sudah ada. Ya sementara saudara, anak-anak nggak mau memahami atau mempelajari proses, nggak mau tahu prosesnya, nggak mau pelajari prosesnya, pokoknya apapun yang aku mau pasti sudah tersedia. Akibatnya saudara banyak orang Kristen yang salah menginterpretasikan ayat ini jadi salah konteks, salah paham. Akibatnya jadi Kristen yang terus-menerus gagal paham. Ya, jadi waktu dia ada masalah, ada sesuatu dia doa, dia minta, lalu waktu seolah-olah dia nggak dapati, dia mulai, loh mana nih ayatnya? Kok nggak cocok dan seterusnya. Ya, mana nih kok nggak dapat nih apa yang kata Filipi itu kok nggak tercatat? Tidak saya dapati. Apa yang tercatat di Filipi kok nggak saya dapati? Karena gini saudara, kalau kita memahami sebuah ayat dalam konteks yang salah, bahkan kadang-kadang kita nanti bisa menyalahkan Tuhan. Ya, udah salah tafsir, salah sesuatu terus jadi menyalahkan Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara di siang hari ini ayo kita belajar bahwa apakah berkat Tuhan tersedia dalam hidup kita? Saya pastikan iya. Apakah jawaban Tuhan tersedia untuk hidup kita? Saya pastikan iya karena sesuai dengan firman Tuhan. Tapi masalahnya seringkali caranya tidak seperti yang kita bayangkan. Artinya kita mau, kita dapat instan. Kita mau, kita dapat langsung matangnya. Enggak begitu saudara. Ya, mari kita belajar dulu saudara kebenaran-kebenaran di firman Tuhan siang hari ini. Oke, kita langsung saja belajar dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat. Saudara buka Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Saya mau saudara aktif agar saudara tidak segera ngantuk karena udah siang, lapar juga gitu, jadi ngantuk ya. Jadi ayo tolong aktif ya. Ibrani 4 ayat 15. Kita baca ini sama-sama ya. Ibrani 4 ayat 15. Yuk 1, 2, 3. Sebab yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bagian yang awalnya saudara dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Itu ayat ke-14-nya ya, yaitu Yesus anak Allah. Dan baiklah kita terus teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah saudara, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 menjelaskan kepada kita bahwa sekarang kita punya imam besar yang bernama Yesus. Apakah imam besar? Apakah fungsi imam besar? Jadi gini saudara, di dalam sejarah Alkitab, di dalam adat istiadat orang Yahudi, ya ada orang yang dipilih Tuhan secara langsung untuk menjadi imam besar, dan di bawahnya baru ada imam-imam yang lain. Ya, itu dimulai dari peristiwa Harun oleh Musa ditabiskan menjadi imam besar untuk pertama kalinya. Setelah itu terus turun sampai lahirlah golongan suku Lewi dan seterusnya. Dan di ending saudara, Ibrani menulis sekarang imam besar kita yang terakhir dan untuk seterusnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa fungsi imam besar? Secara sederhana, saya ada 19 fungsi, tapi nggak mungkin saya bahas. Tapi secara sederhana, fungsi imam besar adalah begini, dia perantara. Antara, ini itu ya, adat istiadat orang Yahudi ya, sejarah ya. Jadi antara Tuhan dengan umat, dengan bangsa Israel, itu perantaranya imam besar. Jadi zaman itu saudara tidak bisa bangsa Israel ujuk-ujuk datang sama Tuhan, enggak boleh. Harus melalui perantara.
Dan yang tertinggi jabatan pada masa itu perantaranya adalah seorang imam besar. Jadi gini, kalau ada pesan dari Tuhan untuk ke umat Israel, akan disampaikan kepada imam besar, lalu imam besar akan sampaikan kepada umat. Sama, waktu umat Tuhan ada doa, pengen didoakan sesuatu, mereka akan bertemu dengan imam, lalu nanti imam yang akan menyampaikan kepada Tuhan, lalu menanti atau menunggu jawaban Tuhan. Selain itu saudara, imam besar pun tugasnya adalah mempersembahkan korban tahunan. Untuk apa? Untuk menghapus dosa bangsa Israel selama 1 tahun. Jadi ada hari-hari tertentu yang sudah ditentukan, lalu dia mempersembahkan korban sebagai korban penghapusan dosa. Ya, di tahun depan gitu lagi. Nah, Yesus secara seluruh adat istiadat, secara aturan Yahudi, ada 19 poin secara aturan Yahudi sah sebagai imam besar. Ada aturan-aturan, ada pilihan Tuhan, ada sesuai dengan aturan Imam Melkisedek, itu sudah lengkap. Dan yang lebih luar biasa lagi, Yesus bukan mempersembahkan korban domba, tapi dia sendiri menjadi domba sembelihan untuk menebus dosa kita untuk seterusnya. Jadi tidak perlu ada pengulangan setahun-setahun, enggak. Karena Yesus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban penghapus dosa buat saudara dan saya untuk seterusnya. Makanya saudara, Ibrani mencatat kita sekarang punya imam besar yang luar biasa yang bernama dengan Yesus. Dan yang menariknya, perhatikan baik-baik. Imam besar yang kita punya ini bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus saudara bukan hanya jadi imam besar, tapi dikatakan gini, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maksudnya apa? Begini saudara, saudara pernah gak sih waktu saudara, contohnya ada orang minta nasihat sama saudara, lalu waktu saudara ngomong begini, dia terakhir ngomong gini, ya kamu mah enak, kamu gak ngalamin sih seperti yang saya alamin. Pernah gitu gak saudara? Ya gitu ya. Atau saudara minta nasihat orang tuh ngomong saudara, ya lu mah enak ngomongnya, lu gak ngalamin seperti yang gua alamin. Ya, dan itu sesuatu yang wajar. Waktu kita nasihati, kamu harus begini, dia ngomong, kamu mah ngomongnya enak banget, kamu gak ngalamin seperti yang saya alami. Beda dengan Yesus saudara, karena gini, Yesus mengalami seperti yang kita alami. Mana yang lebih enak minta nasihat kepada orang yang belum pernah mengalami, atau dia juga sudah pernah mengalami? Mana lebih enak? Halo, mana suaramu? Ulangi lagi. Kalau ada yang tidur sebelahnya bangun, bangun, belum selesai khotbahnya gitu. Mana lebih enak minta nasihat kepada orang yang belum mengalami, belum tahu, belum mengalami dibanding sama orang yang sudah pernah mengalami dan sudah pernah melewati situasinya. Mana yang lebih enak? Iya dong ya. Nah, ayat ini mencatat bahwa Yesus juga mengalami kelemahan-kelemahan kita. Oke, coba tolong buka teksnya. Ayo kita baca sama-sama biar saudara semakin paham. Yuk, baca sama-sama saudara. Kelihatan ya? Ayo baca sama-sama ya. Saudara akan tahu bahwa Yesus juga pernah mengalami. Jadi kita tahu dengan pasti bahwa dia juga memahami kelemahan-kelemahan kita. 1, 2, 3, Yesus pernah mengalami kesulitan. Jadi dia memahami kesulitan-kesulitan kita. Terus Yesus pernah lapar dan haus. Jadi dia juga tahu betul rasa lapar dan haus yang sering kita alami. Yesus pernah mengalami penolakan sehingga dia pun sangat mengerti perasaan kita ketika ditolak. Terus Yesus pernah sedih dan menangis, jadi dia amat memahami kesedihan dan tangisan kita. Terus Yesus pernah mengalami kesakitan yang luar biasa ketika ditangkap, disiksa, bahkan disalib walaupun tidak bersalah. Sehingga dia pun mengerti rasa sakit yang sering kita alami. Yesus pernah mengalami kematian sehingga dia pun memahami ketakutan kita menghadapi
kematian. Kurang apa lagi? Semua dia tahu. Semua dia alami secara langsung. Makanya gini saudara. Karena Yesus pernah mengalami, dia tahu rasanya. Dia gak pernah tolak saudara. Dia gak pernah berkata gini, cengeng amat lu baru masalah gitu aja. Dia gak pernah gini, Allah gitu aja. Enggak saudara. Yesus tahu dia mengalami apa yang engkau alami. Dia tahu rasanya sedih, dia tahu rasanya sakit, dia tahu rasanya tertolak. Makanya saudara, kitab Ibrani ini saudara merupakan sebuah berita sukacita buat kita. Kenapa? Karena kita punya imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Cuman bedanya gini saudara, dia tidak berbuat dosa. Saudara, kitab Ibrani ditulis, waktu saya teliti lebih jauh, kitab Ibrani ditulis saudara, ya, untuk sebuah kasus. Karena apa? Karena pada masa itu saudara, orang-orang Yahudi di Ibrani mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami masalah-masalah, sehingga beberapa orang di antara mereka itu mulai berpaling dari Tuhan. Beberapa mereka dikatakan di ayat sebelumnya, beberapa di antara mereka murtad meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena begitu besar tekanan, begitu besar masalah, begitu besar situasi yang mereka alami. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Makanya kitab Ibrani ditulis, saudara, kalau saudara buka 1, pasal 1, pasal 2, pasal 3, itu menceritakan tentang gini. Menceritakan tentang orang-orang para tokoh-tokoh di masa lalu, ya, ada Musa dan seterusnya, yang walaupun menghadapi masalah, tekanan, ujian, tapi mereka tetap jalan bersama dengan Tuhan. Sementara ada beberapa yang murtad, dan dalam tanda kutip ya, justru yang murtad, yang meninggalkan Tuhan, justru hidupnya acak-acakan, sementara yang terus bertahan sama Tuhan. Dikatakan gini, berhasil melewati semua masalah dan tantangan dalam hidup mereka. Nah makanya saudara, ayat ini berkata gini, kita punya imam besar yang juga turut dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apapun situasinya, apapun masalah dalam hidupmu, Tuhan gak pernah mentertawakan kita. Tuhan gak pernah ngomong gini, masalah sekecil ini aja gak bisa sih. Atau gini, yang lain lebih besar masalahnya dari kamu. Ya, masa kayak gitu aja kamu harus kalah. Gak gitu saudara. Tuhan turut dapat merasakan. Bedanya gini saudara, Tuhan, Yesus tidak pernah berbuat dosa ketika dia sedang menghadapi ujian atau percobaan. Saudara, nggak ada seorang pun juga yang dalam tanda kutip ya, hidupnya tidak menghadapi masalah. Setiap kita akan menghadapi masalah dalam hidup kita. Saudara, saya secara khusus lagi belajar kitab Nehemia berhubungan dengan tugas yang sedang saya kerjakan. Jadi secara khusus saya belajar tentang kitab Nehemia. Nah, di kitab Nehemia saudara, Nehemia adalah seorang yang dengar pesan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi dalam perjalanannya untuk membangun tembok Yerusalem, dia juga banyak menghadapi tantangan. Dia juga banyak menghadapi masalah, dia juga banyak mengalami aniaya, bahkan dari rekan sebangsanya, Nehemia harus menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi begini saudara, Nehemia berhasil melewatinya. Karena apa? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Tolong buka slide selanjutnya. Selanjutnya saudara, jadi kalau begitu apa yang available? Apa yang tersedia? Kalau harus menghadapi tantangan, harus menghadapi masalah juga, apakah ketersediaan berkat Tuhan tidak ada dalam hidup? Enggak saudara. Karena itu tetap tersedia, tetap available. Ya saudara ya. Nah, apa yang available? Nah saudara buka coba pertama-tama adalah Ulangan 8 ayat 18. Yang pertama yang Tuhan sediakan, yang terus tersedia dalam hidup kita adalah kekuatannya. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18.
Baca sama-sama 1, 2, 3. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Apa? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi yang pertama saudara, yang available buat hidup saudara dan saya buat hidup kita adalah gini, kekuatan Tuhan. Saudara berkata gini, kekuatan? Emang seberapa penting kekuatan? Oke, saya punya satu kisah saudara tentang Nabi Elia di kitab Raja-Raja. Ya, Nabi Elia di kitab Raja-Raja, suatu hari saudara dikatakan gini, itu di zaman Raja Ahab. Raja Ahab punya istri yang merupakan seorang penyembah berhala namanya Isabel. Ya, ada yang ngomong Isabel, ada yang ngomong Isabel, ya pokoknya itulah. Ya, jadi saudara, istri Raja Ahab itu adalah seorang penyembah berhala. Nah, dia punya pasukan nabi-nabi Baalnya itu saudara, 400 orang nabi-nabi Baal yang merupakan andalannya istri Raja Ahab. Nah, suatu hari saudara terjadi adu ilmu, kira-kira gitu ya, adu kekuatan antara 400 nabi Baal dengan Elia. Lalu singkat cerita saudara, 400 nabi Baal itu dikalahkan dan semuanya dibunuh, dikalahkan oleh Elia. Nah, waktu Isabel dengar bahwa nabi-nabinya dibunuh oleh Elia, Isabel ngancem. Ya, Isabel ngancem bahwa besok Elia juga akan mati. Nah, singkat cerita saudara, Elia lari. Dia satu hari satu malam dia pergi ke padang gurun. Lalu waktu dia lari ke padang gurun, waktu dia sudah capek, dia berteduh di sebuah pohon. Perhatikan baik-baik. Waktu di bawah pohon itu Elia ngomong gini, lebih kurang ya. Ngomong gini, Tuhan, aku sudah gak kuat lagi, kira-kira gitu saudara dalam bahasa sekarang, aku sudah capek, lebih baik ambil saja nyawaku. Waktu saudara dengar cerita ini, jangan-jangan saudara ngomong, kok sama kayak gua ya gitu saudara ya. Mudah-mudahan jangan. Tapi Elia begitu saudara. Elia yang habis mengalami sebuah berkat, sebuah mujizat, sebuah hal yang luar biasa waktu dia menghadapi peperangan dengan nabi-nabi Baal, tiba-tiba dengan penuh ketakutan, dia lari ke padang gurun dan bukan hanya lari, dia saking takutnya dia ngomong gini, ambil saja nyawaku. Lalu malaikat Tuhan datang. Waktu Elia tidur, malaikat Tuhan datang. Tebak, apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan? Gak pernah baca ya? Kalau ikatan cinta hafal gak? Wah, jangan-jangan lebih hafal ikatan cintanya. Waktu malaikat datang, malaikat itu gak doa tumpang tangan saudara. Malaikat itu gak meniupkan, wah enggak. Malaikat datang, malaikat kasih makan. Elia makan. Wah, Elia makan saudara. Udah selesai makan, dia tidur. Malaikat datang lagi, dibangunin lagi, Elia bangun. Ngapain? Elia makan lagi. Makan lagi. Pengen baca nggak ayatnya saudara? Saudara kayaknya agak bingung-bingung. 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 19. Langsung aja ya. Langsung aja ayat yang ke-7. Ini udah yang malaikat kedua datang. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tadi udah yang pertama yang saya sudah ceritain, langsung kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata apa? Bangunlah, makanlah. Terus, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Baca ayat yang ke-8 saudara. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Terus, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai
ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi saudara, Tuhan menyuruh malaikat memulihkan Elia. Tidak dengan dikasih sesuatu yang kelihatannya wah, enggak. Tuhan memulihkan kekuatan Elia. Disuruh makan. Tuhan datang lagi melalui malaikat memulihkan kekuatan Elia untuk disuruh makan sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan. Perhatikan baik-baik. Terkadang Tuhan gak langsung kasih apa yang saudara minta. Tapi Dia memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menghadapi masalah, tekanan di dalam hidup kita. Dia berikan kepada kita kekuatan agar kita mampu. Solusi buat Elia bukannya bukannya ditambah kesaktiannya, enggak. Ternyata solusi Elia adalah diberikan kekuatan. Dan hari ini dengar, Tuhan yang sama yang menolong Elia, Tuhan yang sama juga memberikan kekuatannya kepada saudara dan saya agar kita mampu melewati, menghadapi setiap problem, setiap masalah, setiap tekanan yang kita sedang alami hari ini. Ya, coba buka 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa saudara? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau hari ini saudara sering berdoa, saudara minta berkat tercurah, saudara minta tingkap-tingkap langit dibuka, mengirimkan berkat-berkat dari surga kepada saya dan seterusnya saudara. Kalau saudara berdoa seperti itu, dan seringkali saudara harus gini, kok enggak ada apa-apa. Dengar saudara, sekali lagi seringkali Tuhan enggak memberi kita makanan jadi, matangnya enggak. Dia berikan kepada kita cara atau upaya untuk kita bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kekuatan dari Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9a itu waktu Raja Asa mau berperang melawan Raja Israel, tapi terus kemudian Raja Asa malah mencari kekuatan dari Raja Aram. Lalu Tuhan tegur melalui Hanani. Ya, karena kekuatan itu berasal dari Tuhan. Hari ini saudara dengar baik-baik. Kekuatan Tuhan itu available buat saudara dan saya. Tersedia buat kita. Ya, saudara berdoa minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku harus menghadapi ini. Aku minta kekuatan dari Tuhan. Aku harus lakukan ini, aku harus menghadapi ini. Minta Tuhan memberikan kekuatan. Sama seperti Nehemia saudara, waktu dia harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Dengar, Nehemia itu orang buangan yang pada saat diperintahkan Tuhan, itu dia adalah hanya seorang juru minuman raja. Dia tidak punya jabatan apa-apa, dia tidak punya apa-apa saudara. Tapi waktu dia disuruh melakukannya, dia melangkah karena dia percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Masalahnya banyak banget. Bukan hanya dari musuh, tapi justru banyak dari orang-orang sebangsa dia. Tapi Elia disertai dengan kekuatan Tuhan untuk dia bisa menghadapinya. Makanya gini saudara, hari ini kalau doamu masih hanya doa yang dalam tanda kutip hanya pengen instan-instan, tapi hari ini mulai ubah doamu. Doa minta Tuhan berikan kekuatan untuk saudara bisa melalui semuanya. Amin. Doa biar saudara diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi semua masalah dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat kekuatan Tuhan yang menyertai saudara. Itu yang selalu available buat kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Yang kedua saudara. Yang kedua, coba buka Kolose 2 ayat yang ketiga. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan Tuhan selalu tersedia buat kita. Yang kedua Kolose 2
ayat yang ketiga. Kolose pasalnya yang kedua ayat yang ketiga. Baca 1, 2, 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi apa saudara? Segala harta apa? Hikmat dan pengetahuan. Hal yang kedua saudara yang available buat kita adalah harta hikmat dan pengetahuan. Itu selalu tersedia buat kita. Ya, itu terbuka buat kita dan sewaktu-waktu kapanpun kita bisa minta, kita bisa dapatkan itu saudara, karena itu available buat kita. Saudara, beberapa hari yang lalu, kemarin saudara, waktu saya sedang memperbaiki sesuatu, saya memperbaiki mixer yang rusak, dan kebetulan hari itu ada datang tukang servis AC, karena mau servis AC saya yang kurang freonnya. Waktu dia ngelihat saya servis sesuatu itu, mixer itu dia ngomong gini, Pak, Bapak bisa juga servis? Ya bisa, dikit-dikit lah. Waktu berhasil dia ngomong gini, Pak, memang lebih enak ya Pak, kalau bisa menyelesaikan sendiri apa yang menjadi kerusakannya itu. Waktu dia ngomong itu tiba-tiba saya teringat gini, oh ya, waktu kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta pengetahuan dari Tuhan, lalu itu dipakai oleh kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Itu luar biasa saudara. Seringkali jawaban atas masalah kita terkadang sangat sederhana. Seringkali jawaban atas masalah kita terkadang sangat sederhana. Tapi masalahnya karena kita belum memperoleh hikmat untuk mencari jawabannya, itu kadang-kadang jadi nggak ketemu. Padahal seringkali jawabannya sangat sederhana. Tapi waktu kita belum dapati hikmatnya, kita belum dapati pengetahuannya saudara, itu menjadi sesuatu yang kelihatan sangat sulit. Tapi waktu kita hadapi dan ada hikmat dan pengertian dari Tuhan, ternyata jawabannya sangat sederhana. Sering gak sih saudara alami itu? Begitu saudara udah pusing-pusing ternyata, oh ternyata begini doang gitu. Pernah gak itu saudara? Halo, pernah gak? Ya udah pusing-pusing ternyata begini doang. Oh, katanya pakai kata doang. Sederhana. Tapi gini saudara, kalau belum dapat wisdomnya, kalau belum dapat hikmatnya, belum dapat pengetahuannya, itu masih tersembunyi. Dan hari ini, hikmat dan pengetahuan dari Tuhan itu available buat saudara dan saya. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Terus, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hari ini saudara, hari ini kalau engkau punya masalah dengan pekerjaan muka atau apapun, kita lebih sering doa gimana sama Tuhan? Tuhan, kirimkan berkat-Mu, gitu ya? Kirimkan mujizat. Apalagi kalau dia pendoa yang udah ngerti firman Tuhan, dia berkata gini, kirimkan berkat bangsa-bangsa mengalir kepadaku. Bangsa mana? Buka tingkap-tingkap langit. Kita itu seringkali saudara muter-muter kagak jelas. Sampai malaikat bingung, maumu itu apa toh? Kira-kira gitu saudara. Hari ini ubah doamu. Tuhan, berikan aku hikmat dan pengetahuan untuk aku bisa menemukan solusi dari masalah ekonomiku, dari masalah pekerjaanku, dari masalah keluargaku. Minta hikmat Tuhan. Waktu saudara minta hikmat Tuhan, Alkitab mencatat, hikmatnya tersedia. Masih selalu available buat kita hikmatnya. Masih selalu tersedia. Oleh karena itu ayo ubah paradigmamu. Jangan seperti Kristen anak-anak tadi saudara yang maunya instan-instan. Tapi ubah hari ini. Berdoa minta kekuatan. Agar saudara punya kekuatan. Saudara, kalau saudara pernah baca satu kisah, jadi kisahnya begini saudara. Yosua dan Kaleb
ya adalah 2 orang dari ke 12 pengintai yang mengintai Yeriko atau Kanaan sebelum direbut oleh bangsa Israel. Ya, singkat cerita saudara, yang 10 berkata tidak bisa direbut karena terlalu berat, sementara Yosua dan Kaleb itu berkata kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan menyertai kita, kita bisa merebut. Singkat cerita saja saudara, akhirnya yang lain-lain tidak bisa menempati Kanaan, sementara Yosua dan Kaleb menempati Kanaan. Yang menarik ada satu ayat di dalam Alkitab saudara, jadi gini, sudah pernah dijanjikan bahwa Kaleb akan menempati sebuah area tertentu. Tapi waktu sudah direbut, tapi terus belum. 40 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, Kaleb berkata gini, 40 tahun lalu aku masih kuat. Sampai dengan hari ini aku masih tetap sama kuat untuk aku bisa menikmati atau menempati apa yang Tuhan janjikan. Jadi begini saudara, kekuatan dan hikmat itulah sesuatu yang paling kita perlukan untuk kita bisa mengambil, menikmati, mendapatkan setiap janji-janji yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Minta kekuatan dan hikmat Tuhan yang selalu available buat kita. 2 ya, pertama kekuatan, yang kedua adalah hikmat dan pengetahuan. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Ibrani 4 ayat yang ke-16 tadi. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Yang ketiga apalagi yang available. Jadi yang pertama tadi kekuatan Tuhan tersedia, hikmat dan pengetahuan Tuhan tersedia. Sekarang yang selanjutnya adalah ayat yang ke-16. Baca sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga yang selalu terbuka, yang selalu tersedia, yang selalu available buat kita adalah tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia Tuhan senantiasa terbuka dalam hidup kita, saudara. Dia nggak pernah reject kita, dia nggak pernah tolak kita. Saudara bisa bayangkan, saudara, ada seorang raja yang duduk di singgasana dan dia berkata gini sama saudara, anytime, kapanpun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, anytime kamu ingin ketemu aku, kamu ingin curhat, kamu ingin cerita, kamu ingin minta pertolongan, kamu ingin apapun juga, pintu tahta ini selalu terbuka buat kamu. Wow. Kita punya raja, kita punya imam besar, kita punya Tuhan Yesus yang selalu luar biasa. Karena dia katakan gini, tahta kasih karunia Tuhan senantiasa tersedia buat saudara dan saya. Kata-kata datang dengan penuh keberanian. Kata-katanya gini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Kata-kata dengan penuh keberanian, waktu saya coba gali lagi dari beberapa bahasa di dalam Alkitab, beberapa terjemahan, artinya gini, dengan penuh keberanian ada gini, datang tanpa ragu, datang tanpa malu, datang tanpa perlu ngerasa nggak layak, datang tanpa perlu ngerasa aku nggak bisa, aku berdosa, aku nggak gitu, saudara. Dengan penuh keberanian adalah gini, datang untuk terus terang, untuk cerita, untuk menyampaikan apapun yang kau mau. Hal yang ketiga, tahta kasih karunia Tuhan selalu available buat saudara dan saya. Selalu terbuka. Kalau hari ini saudara datang sama Tuhan dengan ragu-ragu. Kalau saudara datang, Tuhan, aku ini banyak banget salahnya, aku banyak dosanya. Dengar saudara, pintu kasih karunia tetap terbuka buat saudara. Waktu engkau datang saudara, datang dengan penuh keberanian.
Karena Tuhan sudah menunggumu di sana untuk memberikan rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Hari ini, apapun masalahmu, apapun situasi yang kau hadapi, ingat, 3 hal selalu available, tersedia buat kita. Kekuatan Tuhan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tahta kasih karunia. Dan di sanalah saudara akan menemukan seluruh solusi atas hidupmu. Makanya bisa kita katakan gini, Yesus sumber jawaban atas seluruh masalah dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari pejamkan matamu. Kita datang sama Tuhan. Mungkin hari ini saudara sudah ada yang seringkali merasa putus asa. Kau bingung, gak tahu solusi. Kau gak tahu jalan keluar. Kau gak tahu bagaimana menghadapi segala sesuatu dalam hidupmu. Dengar hari ini saudara, kita punya Tuhan yang tersedia. Kita punya Tuhan yang available. Kita punya Tuhan yang menyediakan kekuatannya anytime. Menyediakan hikmat pengetahuannya dan menyediakan tahta kasih karunia buat saudara dan saya. Mari datang hampiri Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Sebab Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, berapa banyak di antara saudara hari ini waktu firman Tuhan datang, kau seperti memperoleh sebuah peneguhan baru atas hidup. Waktu firman Tuhan datang, kau seperti menemukan, oh, ternyata kekuatan Tuhan itu disediakan buat kita. Dia nggak memberi sesuatu seperti yang kita doakan, tapi Dia mau memberikan pada kita kekuatan untuk kita mampu berjalan lagi melalui semua ini, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan yang kedua, saudara baru sadar, oh iya, aku harusnya minta hikmat dan pengertian dari Tuhan dan pengetahuan dari Tuhan. Karena dengan hikmat dan pengertian dan pengetahuan dari Tuhan, aku akan bisa menemukan banyak hal yang baru. Ada solusi-solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan aku temukan waktu aku dapatkan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Mari ubah doamu saudara. Jangan berdoa seperti Kristen anak-anak, tapi melangkah seperti Kristen dewasa. Pengetahuan dan hikmat dari Tuhan
yang akan memulihkan setiap masalah dalam hidupmu. Dan yang terakhir yang lebih penting adalah kasih karunia. Tahta kasih karunia Tuhan itu selalu terbuka, tersedia, available buat kita. Selalu tersedia. Kita tidak akan pernah kehabisan tahta kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan tahta kasih karunia Tuhan. Saudara, tadi Ibrani berkata bahwa kita punya imam besar yang mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Saudara, Tuhan gak pernah memandang kita lemah ketika kita datang dengan terus terang sama Tuhan. Tuhan gak pernah meremehkan kita, menolak kita, mencemooh kita, menganggap rendah kita ketika kita datang dengan terus terang sama Tuhan. Karena Dia Allah yang, Dia pribadi yang tahu kelemahan-kelemahan. Dia mengalami, Dia paham rasa sakitmu, rasa tertolakmu, rasa kekuranganmu, rasa laparmu. Dia paham semuanya. Oleh karena itu saudara, hari ini mari datang kepada tahta kasih karunia Allah. Datang dengan penuh keberanian, dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena kita percaya di tahta kasih karunia Tuhan ada solusi, ada jawaban, ada pertolongan yang akan Tuhan berikan kepada kita di waktunya Tuhan. Jangan biarkan kita lemah, jangan biarkan dirimu lemah, jangan biarkan dirimu terus terintimidasi oleh situasi yang kau hadapi hari ini. Tapi hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini lagi saudara. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Amin, terima kasih Tuhan. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, memilikimu adalah segalanya Tuhan. Allah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
Saudara yang butuh hikmat, pengetahuan, kekuatan dari Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Saya merasakan bahwa di siang hari ini ada beberapa di antara saudara sebenarnya engkau mulai putus asa, engkau mulai terintimidasi, engkau mulai putus asa. Beberapa di antara saudara sudah mulai tertekan dengan kondisimu. Kalau hari ini kau butuh kekuatan yang baru dari Tuhan, kau butuh hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Hampiri tata kasih karunia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Saudara, kekuatan Tuhan selalu tersedia. Hikmat dan penyertaan, pengetahuan dari Tuhan selalu tersedia buat saudara. Mari datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan dan nikmati lawatan Tuhan hari ini. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu. Seorang ibu di tempat ini, engkau sangat bingung dengan situasi yang kau hadapi hari ini. Engkau sudah mencoba meminta pertolongan dari beberapa orang yang kau anggap bisa kau minta pertolongan, tapi kau dapati semuanya menemui jalan buntu. Dan hari ini Tuhan berkata kepadamu, engkau gak pernah berjalan sendiri karena aku tetap mendampingimu. Engkau tidak pernah kubiarkan berjalan sendiri karena akulah Allahmu. Jangan biarkan kekhawatiranmu melemahkan imanmu. Yang kau butuhkan adalah datang dan percaya kata Tuhan. Yang kau butuhkan adalah sungguh-sungguh percaya. Engkau enggak akan binasa. Engkau enggak akan hancur. Apa yang kau khawatirkan enggak akan pernah terjadi kata Tuhan. Aku sedang melatih kekuatanmu. Aku sedang melatih imanmu. Dan aku mau engkau semakin bergantung kepada aku kata Tuhan. Yesus. Yesus setia, Dia sahabat kita. Amin Tuhan, terima kasih. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku, selalu menghiburku. Sebab Dia mengerti bahasa tetesan air matamu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Sebab
Dia sahabat kita, Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku selalu menolongku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air matamu, bahasa tetesan air mata. Oh yes, Lord, yes. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa. Amin. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan lagi, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Amin Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu yang datang kepada kami siang hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu tersedia dalam hidup kami. Karena kasih anugerah kebaikan Tuhan selalu tersedia dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan karena hari ini kami tahu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Waktu kami lemah, Tuhan membangkitkan kekuatan kami. Tuhan memulihkan kekuatan kami Tuhan. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami akan melalui setiap masalah, setiap tantangan yang harus kami hadapi. Dan kami percaya dengan kekuatan dari Tuhan, kami pasti menyelesaikan setiap masalah ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan yang menyediakan kepada kami hikmat, pengetahuan, pengertian Tuhan. Karena kami percaya hikmat dari Tuhan mengatasi setiap masalah problema dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, dengan hikmat pengertian dari Tuhan, kami akan menemukan hal-hal yang baru. Kami akan menemukan solusi-solusi yang brilian Tuhan. Sehingga kami bisa menyelesaikan, kami bisa mendapati bahwa setiap masalah kami bisa diselesaikan dengan baik. Dan terpenting Tuhan, kami bersyukur karena tahta kasih karunia Tuhan juga selalu terbuka dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah memandang rupa kami. Tuhan tidak pernah memandang kesalahan kami. Tuhan tidak pernah memandang kekurangan kami. Dan Tuhan tetap membuka tahta kasih karunia tersedia atas kami. Bapak terima kasih. Hari ini sepulang kami dari tempat ini, mungkin masalahnya belum selesai, tapi kaminya yang sudah berubah Tuhan. Kekuatan, hikmat, pengertian, dan belas kasihan Tuhan itu yang menyertai kami. Dan kami percaya ada rahmat dan kasih karunia untuk penyelesaian masalah kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Setiap jemaat yang di rumah Tuhan juga menyertai. Biarlah kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kami tetap hidup bersama dengan Tuhan. Kami tetap tidak lari dari iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah Allah yang senantiasa setia di dalam hidup kami. Tuhan menyertai setiap kami, setiap jemaat. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, Tuhan sertai perjalanan kami. Biarlah Tuhan membawa kami hari lepas hari semakin memahami, semakin mengerti Tuhan, dan semakin berharap dan bergantung bersama dengan Tuhan.
Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun profesi kami, Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan yang akan senantiasa memelihara kami dengan kasih setia Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun juga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua tim yang sudah melayani di sepanjang ibadah minggu ini. Pemain musik, pemuji, dan seluruh tim yang terlibat Tuhan. Tuhan yang menyertai, biarlah berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan dan penyertaan senantiasa dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sejak hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama.